Nah, mana yang lebih baik, rumah kayu atau gua? Satu set kunci atau alat pemotong logam? Laptop atau kalkulator? Jika terdengar mudah, nanti dulu pertimbangkanlah hal berikut ini. Puri versus pondok. Puri menghabiskan uang. Di dalam pondok, kamu bisa makan, minum, dan mengerjakan semuanya sendiri. Untuk menemukan sesuatu di dalam puri, kamu harus mencari di setiap ruangan tanpa jaminan menemukannya. Di dalam pondok, semuanya ada dalam satu ruangan kecil. Itu sebabnya membersihkan puri membutuhkan sekelompok asisten rumah tangga. Di dalam pondok, kamu hanya butuh sapu dan waktu 5 menit. Menggantung perkakas di dinding puri akan merusak suasana. Di dalam pondok, justru perkakas ini akan membangkitkan suasana. Laptop versus kalkulator. Menulis halo menggunakan angka di kalkulator itu mudah, cukup membalikannya. Sementara laptop membosankan dan tidak punya keseruan serupa. Laptop mungkin ribuan kali lebih cepat dalam menghitung, tapi untuk melakukannya kamu harus menyalakannya, menunggu prosesnya, lalu membuka aplikasi khusus. Dengan kalkulator, menghitung bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan. Laptop berat dan kamu butuh tas khusus untuk membawanya. Kalkulator muat dalam kantong. Kalau merasa kembalianmu kurang, ambil kalkulator dan kamu bisa langsung menghitung belanjaanmu di depan kasir. Jangan lupa lempar tatapan curiga padanya. Kalau harus mengeluarkan laptop dari dalam tas, antrian di belakangmu bisa-bisa komplain. Senter versus obor. Senter hanya digunakan sesuai fungsinya. Dengan obor, kamu juga bisa berpura-pura menjadi pembawa obor Olimpiade atau bahkan Prometheus yang membawa obor kemanusiaan. Jika ada kastil gelap dan menyeramkan di sekitarmu, dan kamu curiga ada kekuatan jahat di sana, mana mungkin kamu bisa melawannya dengan senter? Yang benar saja. Dengan obor, kamu bisa menerangi berbagai pesta. Omong-omong tentang pesta, obor menjadi dekorasi gaya abad pertengahan yang pas untuk pesta bertema bersama teman. Selain itu, dengan obor kamu punya sumber cahaya tak terbatas. Cukup sulut sesuatu dengan apinya. Memang, menerangi wajah dari bawah agar terlihat seram memang lebih mudah dan aman menggunakan senter. Jika kamu melakukannya dengan obor, bahaya sekali. Jangan coba-coba ya. Mobil balap versus pemadam kebakaran. Dengan mobil balap, semua mata akan tertuju padamu. Kalau mobil pemadam, bukan cuma mata, tapi semua telinga juga mendengarkanmu. Mobil balap bisa membawamu melaju dengan cepat kemanapun. Tapi, apakah bisa membuat semua orang memberimu jalan? Tidak, tapi mobil pemadam bisa. Dengan mobil balap, kamu butuh jalan mulus. Jika tidak, kamu akan merasakan semua getaran di belakangmu. Mobil pemadam bisa membawamu ke puncak gunung berapi dan kembali dengan mudahnya. Jika mobil balap terbakar, kamu akan kehilangan miliaran rupiah. Jika mobil pemadam terbakar, tinggal siram saja. Terakhir, jika punya mobil balap, kamu mungkin kaya dan harus mempekerjakan petugas keamanan dengan bayaran mahal untuk menjaga barang-barangmu. Jika kamu punya mobil pemadam dan seseorang mencoba membobol rumahmu, ambil saja selang dan semprot mereka. Satu set kunci atau alat pemotong logam. Semua orang bisa membuka pintu dengan kunci. Membosankan. Masuklah ke rumah dengan memotong engsel pintu menggunakan alat pemotong logam. Kamu pasti jadi pusat perhatian. Kunci biasanya hanya bisa membuka beberapa pintu saja. Dengan pemotong logam, hampir semua pintu bisa kamu buka. Ya, kunci memang lebih cepat, tapi jika kamu sudah bosan memotong engsel dengan pemotong logam, cukup ambil kayu bakar, alat ini bisa dipakai untuk memanggang. Memasukkan kunci ke dalam lubangnya di malam hari bisa jadi sulit, sedangkan pemotong logam bisa memancarkan cahayanya sendiri. Otot perut six-pack versus perut gendut. Lapisan lemak tebal secara alami melindungi organ dalam dari luar. Perut bulat cenderung lembut dan bisa dijadikan tempat tidur kucing. Untuk membentuk six-pack, kamu butuh banyak olahraga dan diet. Sedangkan untuk membesarkan perut, kamu hanya perlu makan pizza favorit sambil rebahan di atas sofa. Jika kamu bosan dengan perut gendut,
Lemaknya bisa digunakan untuk membuat setidaknya 2 buah sabun batang. Sepatu buatan desainer versus sepatu but tua kakekmu. Sepatu buatan desainer harganya mahal dan hanya bisa dipakai saat sedang tren, sedangkan sepatu but kakekmu gratis dan masih terlihat baru meskipun sudah berumur 60 tahun. Sepatu buatan desainer butuh perbaikan setelah dipakai menembus hujan lebat. Sepatu but kakekmu bisa melewati badai salju, melintasi gurun, dan menyeberangi sungai Amazon. Setelahnya, kamu hanya perlu menyemirnya. Jika kamu pergi ke perkumpulan masyarakat kelas atas menggunakan sepatu buatan desainer, takkan ada yang terkesan. Jika mengenakan sepatu tua kakekmu, kamu pasti menjadi perbincangan seharian. Sepatu buatan desainer bisa jadi tidak nyaman dipakai dan butuh beberapa waktu agar nyaman di kakimu. Sebaliknya, tak ada yang lebih nyaman daripada sepatu but tua kakekmu. Sol lembut yang pas dengan bentuk kakimu. Internet versus 2 gelas plastik tersambung benang. Internet memungkinkanmu terhubung dengan siapa saja di dunia, tapi dengan gelas plastik, kamu benar-benar bisa terhubung. Internet butuh biaya yang tidak sedikit per bulannya. Gelas plastik cuma butuh beberapa ribu rupiah untuk seumur hidup. Penyedia layanan tidak akan bisa memutus koneksi jika menggunakan gelas plastik, tapi hati-hati, ibumu bisa mengguntingnya. Kualitas suaranya tidak bergantung pada koneksi, tapi talinya pasti bisa diandalkan. Rumah versus gua. Cuaca bisa merusak rumahmu dan perbaikannya tidak murah. Gua terbuat dari bahan super kuat, lagi pula mereka mampu bertahan sejak dulu. Jika rumah terbengkalai, perlu berabad-abad agar terurai oleh alam. Gua yang terbengkalai tidak merusak alam dan bahkan menjadi rumah bagi beruang yang kesepian. Menyediakan perabotan rumah itu melelahkan dan mahal. Dalam gua jauh lebih mudah. Batu bulat besar untuk pintu, lempengan datar untuk ranjang, beberapa papan di atas bebatuan yang lebih kecil sebagai meja. Bahkan jika tinggal di rumah dalam hutan, kamu masih tetap terpisah dari alam. Tinggal di dalam gua, kamu berkesempatan bangun di alam bebas. Bantal sofa versus batu. Kamu bisa duduk dengan nyaman di atas keduanya. Jadi, kenapa harus beli bantal kalau kamu bisa gratis mendapatkan batu? Batu bisa menjadi pemecah suasana saat pesta. Kenapa ada batu di sofamu, bukan bantalan? Kenapa tidak? Kamu bisa bayangkan melawan perampok di rumah menggunakan bantal sofa? Aku sih tidak. Dengan batu pasti lebih mudah. Terakhir, jika batumu terkikis, buang saja dan ambil yang baru dari halaman belakang rumah. Tidak perlu pergi membeli bantalan baru di toko. Kurasa kita sudah tahu para pemenangnya kan? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka pada video ini dan bagikan dengan temanmu. Inilah beberapa video yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetap di sisi terang kehidupan.